Nah, di sini pertanda apa ya? Ya kita ketahui biasanya Anies Baswedan itu adalah pemenang polling. Setiap kali ada polling pasti di situ Anies Baswedan menang dan bahkan juga ya sangat jauh meninggalkan Ganjar Pranowo dan bahkan Prabowo Subianto. Ya memang sangat berbeda sekali dengan hasil survei di mana selalu nama Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto itu saling kejar-kejaran dan Anies cukup tertinggal jauh. Tetapi selalu kalah dengan hasil polling capres pilihan, yaitu di mana Anies Baswedan selalu menang. Nah, biasanya kan ILC, Indonesia Lawyers Club, yang dipimpin Pak Karni Ilyas ini selalu bikin polling dan bahkan Anies Baswedan selalu menang. Dan bahkan dari polling yang keempat ini, ya Anies Baswedan selalu menang kalau dilihat dari sini. Nah, di sini pada 19 Desember 2022, di sini bahkan Anies Baswedan menang, yaitu mendapatkan perolehan suara 59%. Dan di sini disusul pada 31 Januari 2023. Nah, di sini Anies Baswedan juga menang, bahkan suaranya mencapai 83%. Bahkan Prabowo Subianto 7%, Ganjar Pranowo hanya 10% saja. Dan di sini yaitu ketika mengadakan polling lagi. Di sini juga Anies Baswedan mendapatkan perolehan suara 65% dan di sini yaitu Anies Baswedan lagi-lagi mendapatkan 77% dan Ganjar Pranowo bahkan hanya 14%, disusul Prabowo Subianto yang hanya 9%. Nah, kemarin juga mengadakan polling. Di sini bahkan hasilnya sangat mengejutkan sekali. Bahkan Pak Karni Ilyas juga kelihatan kaget ya dengan hasil polling yang diadakan Indonesia Lawyers Club. Di sini polling ILC setelah Presiden Jokowi menanyakan ke Surya Paloh siapa cawapres Anies. Anies pun melenggang, lantas siapa capres pilihan Anda? Nah, di sini bahkan Ganjar Pranowo memenangkan hasil polling yang dilakukan oleh Pak Karni Ilyas. Ini terlihat yaitu ada 110.000 vote. Nah, di sini final resultnya yaitu Ganjar Pranowo mendapatkan 44% suara. Bayangkan ya, hasil survei menang, di hasil polling juga saat ini menang. Bahkan kalau di ILC kan ya kita tahu lah, di situ memang pendukungnya siapa, kita pasti tahu. Karena setiap kali mengadakan polling pasti Anies Baswedan juga menang. Nah, di sini yaitu dari cuitan Indonesia Lawyers Club. Luar biasa, pertama kali Ganjar Pranowo mengalahkan Anies Baswedan di polling ILC. Hasil akhir 44%, Ganjar Pranowo 40%, Anies Baswedan 16%, Prabowo Subianto. Terima kasih untuk 110.000 voters yang sudah berpartisipasi polling ILC. Nah, di sini yaitu bahkan pada saat polling kemarin memang jumlah voters sangat banyak sekali, hampir 110 voters. Di sini ya 57.000, di sini 19.000, 56.000 dan 60.000. Memang sangat banyak sekali yang kemarin ini. Itu terbukti pendukung Ganjar Pranowo sangat banyak sekali ya di media sosial, khususnya di Twitter ya. Nah, saya penasaran dari hasil polling ini, kira-kira komentar-komentar hasil polling ini Anies Baswedan kalah dengan Ganjar Pranowo kira-kira seperti apa ya? Nitip Min buat hiburan. Akhirnya botnya tim GP ikutan. Gila, naik 2 kali lipat hasil voternya. Hahaha. 08 ILC harus selenggarakan polling putaran kedua. Ini juga dapat dijadikan proyeksi peta suara dari voters jika terjadi 2 putaran. Ren, saya itu sangat tidak percaya sekali ya polling itu dijadikan patokan. Karena memang ya polling itu satu orang itu bisa memiliki beberapa akun loh. Jadi polling itu bukan patokan. Di sini kayaknya sih dari komentar-komentar yang ada, di sini polling itu dijadikan patokan. Menurut saya juga aneh sekali kalau polling dibuat patokan. Ini pollingnya di mana? Di balik polling itu pendukung GP telah mempersiapkan booster RP hingga ratusan. Tiap orang memiliki minimal 50 akun sosmed. Luar biasa penyandang dana GP ini. Nah kan akhirnya dibolak-balik kan. Berarti kemarin yang memenangkan Anies juga satu orang memiliki 50 akun sosmed. Ya kita tidak tahu. Tetapi ketika Ganjar Pranowo menang ya dibolak-balik. Biasa aja lah, gak ada istimewa. ILC tidak ngaruh, yang ngaruh rekam jejak. Nah, padahal kalau Anies Baswedan memenangkan pasti juga akan dibangga-banggakan. Tetapi di sini ketika
Ganjar Pranowo memenangkan hasil polling ini disebut tidak ngaruh, kan aneh. Voter sampai 110 ribu, sebelumnya rata-rata 50 ribuan. Mungkin ada peternakan baru. Polling untuk yang bisa main Twitter aja. Nenek saya, emak gua nggak bisa Twitteran, dan banyak emak-emak yang pilih Anies Baswedan. Semoga Pak Anies menang. Sama saja dengan Ganjar Pranowo. Itu juga bahkan emak-emak, nenek-nenek bahkan juga sangat sayang dengan Ganjar Pranowo. Itu pun juga tidak bisa main Twitteran. Jadi sama saja. Nah, putaran kedua, Anies Rashid Baswedan, Ganjar Pranowo. Ya, saya pendukung Ganjar Pranowo. Ya, saya cenderung diklik aja Anies. Wah, 88%. Akhirnya polling dipercaya. Bisa-bisa survei Burhan Muhtadi, Yunarto Wijaya dah nggak dipakai lagi. Beda banget ya survei sama polling. Ingat, beda banget. 4 kali polling cuma sampai 60 ribu voter. Paling kelima 110 voter. Dari mana datang jadi 40 ribu? Anies ketar-ketir karena kalah kadrun bikin polling-pollingan sekarang. Ya, memang kalau kita lihat dari hasil survei dari lembaga survei kredibel dan dipercaya, itu memang nama Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto itu saling kejar-kejaran, dan bahkan ada lembaga survei tertentu yang memenangkan Ganjar Pranowo. Tapi hampir sama, yaitu hasil survei dari beberapa lembaga survei memang Anies berada di urutan nomor 3 dan bahkan jauh tertinggal dari Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Ya, jadi menurut saya itu yang paling benar. Kalau polling itu ya tidak bisa dipertanggungjawabkan lah kebenarannya seperti apa, karena bisa jadi satu orang memiliki beberapa akun, dan yang mengadakan polling itu siapa, itu juga perlu dilihat. Kalau dilihat dari sini itu, yaitu rata-rata yang berkomentar di sini rata-rata pendukung dari Anies Baswedan. Kalau menurut saya sih, kalau dilihat dari sini, bikin polling ulang aja sampai Pak Anies unggul. Simpel kan, seru. Sekarang itu kita sebagai warga negara sedang diuji kecerdasan serta akal sehat kita. Apakah kita ingin dipecudangi terus oleh petugas partai? Ya, lo punya duit, lo punya buzzer. Tadi sempat bingung sekilas baca, Anda bertanya siapa cawapres Anies, orang akan menyambung kalimat di atas dengan lantas siapa cawapres pilihan Anda. Bung Karni, udah bang, udah. Badar kalah nih, alhamdulillah. Dalam hal ini semangat mendukung Ganjar, semangat dalam polling, dan mendukung Anies harus lebih rajin lagi ikut polling ILC. Ya, kalau memang Anies memang bisa bekerja dan memiliki rekam jejak yang bagus, pasti juga ketika memilih cawapres pasti semua akan bersedia lah. Termasuk Pak Mahfud MD, Khofifah, Mbak Yeni Wahid, mantan Panglima TNI Andika Perkasa, pasti juga akan senang hati lah menjadi cawapres dari Anies Baswedan. Tetapi kalau rekam jejaknya ya seperti itu, apalagi juga Anies Baswedan juga dikenal sebagai bapak politik identitas ya, jadi ngeri-ngeri sedap lah ketika para tokoh ada cawapres berdampingan dengan Anies Baswedan. Ya, simple kalau menurut saya sih.